Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami adalah perwakilan mahasiswa PBA semester 2 yang akan memenuhi tugas IPS perkembangan peserta didik, yakni podcast. Dan sebelumnya selamat pagi Mas Ridwan. Ya, selamat pagi Mbak Nawar. Bagaimana kabarnya Mas Ridwan hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, untuk hari ini kita akan bahas sedikit mengenai pubertas dan perkembangan fase remaja. Langsung ke intinya saja atau gimana Mas Ridwan? Ya, oke. Nah, sebelum kita mengulas apa itu pubertas atau seluk-beluknya, kita harus tahu dulu apa sih itu pubertas, Mas? Pubertas itu adalah pengalihan dari masa anak-anak ke masa remaja. Biasanya mereka akan mengalami perubahan fisik, perubahan sikap atau perilaku, dan mereka akan mengalami pematangan organ reproduksinya. Begitu Mbak Nawar. Lalu bagaimana batasan atau ciri pubertas sendiri itu? Untuk batasan, untuk perempuan itu cenderung lebih cepat daripada laki-laki. Untuk perempuan itu antara usia 10 sampai 14 tahun, sedangkan untuk laki-laki itu antara usia 12 sampai 16 tahun. Untuk ciri-ciri umum pada perempuan, yang pertama adalah, mohon maaf, tumbuhnya payudara. Hal itu biasanya terjadi 2 atau 3 tahun sebelum seseorang mengalami menstruasi pertama. Yang kedua adalah mulai tumbuhnya rambut-rambut di area tertentu. Yang selanjutnya yaitu adalah menstruasi pertama. Yang keempat adalah tumbuhnya jerawat dan mulai timbul bau badan. Sedangkan untuk pria sendiri, yang pertama adalah berubahnya ukuran pada testis atau penis. Yang kedua adalah mimpi basah. Yang ketiga adalah dada mulai membidang, suara lebih berat, dan mereka juga akan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Tak hanya itu, dalam masa perkembangan ini mereka juga akan mengalami perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Untuk perkembangan kognitif, remaja mulai mampu berpikir abstrak layaknya orang dewasa, dan mereka juga akan berpikir logis, analitis, dan kritis. Selanjutnya, pada masa remaja jika orang itu juga akan mengalami perkembangan emosional. Pada perkembangan emosional ini, umumnya remaja tidak dapat mengontrol emosinya karena mereka memiliki gejolak emosi yang besar. Hal ini terkait dengan perubahan yang terjadi pada fisiknya dan hormonnya dan tuntunan sosial yang baru. Pada umumnya mereka dapat berubah dari ekspresi satu ke ekspresi lain dengan cepat. Sesuai mood gitu ya? Iya. Selanjutnya itu adalah perkembangan moral. Remaja itu akan mulai timbul rasa tanggung jawab yang besar, dan mereka juga akan mulai mencari jati dirinya dan mulai membentuk dirinya menjadi personal yang lebih baik. Kiranya begitu Manawar untuk ciri-cirinya. Baik. Lalu apakah semua anak itu memiliki atau mengalami ciri yang sama sehingga dikatakan pubertas? Oh, tidak semua anak itu memiliki ciri-ciri yang sama. Setiap individu itu memiliki ciri-ciri yang berbeda, waktu yang mungkin berbeda juga, dan urutan pubertasnya itu tidak sama. Begitu. Tiap individu punya Ya, karakteristik sendiri-sendiri gitu ya? Iya. Lalu bagaimana hubungan antar pubertas dengan perkembangan fase remaja itu? Pubertas dengan fase remaja itu berbeda, tapi saling terkait. Iya. Untuk fase pubertas itu mereka mengalami pematangan pada sel reproduksinya, sedangkan pada masa remaja itu mereka mengalami pematangan pada pemikiran, sikap, psikologis, dan emosionalnya. Jika seorang akan mengalami remaja, maka mereka harus mengalami fase pubertas. Maka itu mereka saling berhubungan sehingga mengakibatkan mereka memiliki tanggung jawab dan kemampuan berpikir, di samping mereka juga mengalami kematangan sel reproduksinya. Gitu Pak.
Baik, kira-kira seperti itu tadi ya Mas Ridwan ya. Terima kasih banyak Mas Ridwan dan semoga apa yang kita bicarakan singkat pada pagi hari ini bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai mobilitas dan perkembangan masa remaja yang dulu kita hanya mempelajarinya di pelajaran berdasar di SD. Mungkin ini kita bisa lebih tahu dan paham mengenai hal tersebut. Baik, ada kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.